Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Taqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, segenap tuan-tuan guru kita yang kita doakan semoga mereka semuanya senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah ismahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini insya Allah semuanya akan tercatat bagian daripada hamba Allah yang akan bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Haji Komarudin, ya, guru kita Bapak Ki Haji Gusti Yusuf, Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Gusti, Al-Ustaz Haji Baiki Mustafa, Al-Ustaz Haji Matsani, Al-Ustaz Usman Muhajar, pembawa acara Jamhuri, wabil khusus lagi kepada calon duyu peran calon tamu Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita Bapak Ustaz Hibun dan juga Ibu Hajjah Maria. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saja kita bicara masalah haji, maka semuanya kepengen supaya hajinya mabrur. Betul apa betul ya? Semuanya pengen haji mabrur. Walaupun tuh yang namanya haji ada 3 macam. Ada yang namanya haji ifrad. Apa Bapak? Haji ifrad. Ada yang namanya haji tamattu'. Dan ada lagi namanya haji qiran. Nah, dari haji ifrad, haji tamattu maupun haji qiran itu semuanya menginginkan supaya hajinya adalah haji yang mabrur. Nah, bagaimana haji kita ini pengen mabrur? Para ulama bilang, nanti lihat dah pulangnya bagaimana. Kalau pulangnya khairah, pulangnya dia bisa lebih baik, insya Allah dah itu hajinya namanya haji mabrur. Nah, ini orang tua kita Bapak Ustaz Muhibbun, insya Allah ya, beliau akan berangkat insya Allah pada tanggal 7, berarti udah masuk dalam gelombang kedua. Artinya ini jamaah langsung menuju kota
Mekah. Beda kalau gelombang pertama. Kalau gelombang pertama mereka akan menuju kota Madinah. 8 hari dia akan di kota Madinah, perbanyak ibadah. Nah sekarang Ustaz Muhibun insya Allah nanti masuk dalam kloter ya yang sudah ya yang ini ya nanti masuk gelombang kedua, sehingga siap-siap langsung ya menuju kota Mekah. Nah kira-kira hajinya haji ifrad apa haji tamattu? Kayaknya sih haji tamattu ya. Ustaz Haji Muhibun ya. Ya. Sebab kalau haji ifrad emang agak berat. Masih 10 hari kita pakai pakaian ihram, berat rasanya. Ya, jadi walaupun sudah tanggal 7 ya di bulan Juni ya itu tinggal 10 hari lagi masuk ya tanggal 9 dan 10 bulan Zulhijjah, tapi tetap biasanya masih melaksanakan hajinya haji tamattu. Bagaimana haji tamattu? Haji tamattu itu adalah kita ya melaksanakan umroh terlebih dahulu, selesailah ibadah umroh baru nanti kita melaksanakan itu namanya haji apa? Haji tamattu. Jadi sampai ke Mekah ya mestinya ini harus bikin haji, tapi agak berat. Nah makanya ada namanya haji tamattu, seneng-seneng bikin umroh terlebih dahulu ya, mungkin pakai pakaian ihramnya sudah dari Pondok Gede. Banyak yang menyarankan begitu di Pondok Gede. Kalau tidak, minimal nanti di mana? Di pesawat. Daerahnya namanya Yalamlam. Kalau udah sampai Yalamlam tuh siap-siap dah tuh. Ya, nanti ngambil mikotnya dari situ. Walaupun sekarang ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan kalau memang darurat sulit untuk yang ngambil mikot dari Yalamlam di atas pesawat, boleh juga dari jeep. Ya, ini pendapat. Walaupun ya ada sementara yang memang menyarankan jangan di Jeddah, kalau bisa di Yalamlam itu yang lebih bagus. Nah itu dia mulai dah baca. Nawaitul umrata wa ahramtu biha ya lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Itu namanya niat umroh. Nah kita baca talbiyah. Ya baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah 3 kali kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita tutup dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah ini kita perbanyak baca talbiyah ya. Memang ketika kita dalam keadaan ihram, bacaan yang terbaik yaitu talbiyah. Masya Allah Bapak Ibu, nanti orang macam-macam model baca talbiyahnya. Ada yang bacanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ada yang begitu. Nah, tapi kalau orang Indonesia ya lagi labbaik Allahumma labbaik. Nah itu biasa kita ya, itu orang-orang Indonesia dilagukan seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu nanti dia langsung ke hotel terlebih dahulu.
Ya, selesai sampai di Mekah masuk hotel. Nah ini tolong tadi kata Kiai Rusdi, lihat perlu ada kesabaran. Jadi pada saat itu kita capek letih, nanti tunggu kamar di mana, kemudian nanti kita akan nunggu sih kunci kamarnya. Nah di situ kita harus mulai sabar. Nah kemudian kalau udah selesai kita langsung ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan umroh kita, yaitu dengan cara kita tawaf, kemudian sa'i langsung apa? Tahallul. Selesai tahallul maka selesailah ibadah umroh kita. Nah nanti pada tanggal 8 ya bulan Dzulhijjah kita akan siap akan menuju padang Arafah. Jadi tanggal 8 Haji Indonesia sudah siap mau diberangkatkan ke kota Arafah. Baik Bapak Ibu pertama tidak perlu mandi nah setelah mandrom ya itu untuk semuanya udah ya, kemudian kita memakai pakaian selesai baru kita masuk ihram sunatal harami rokaatain li ta'ala. Nah setelah itu baca al-kafiru di rokat dan di rokat kita baca al-ikhlas. Kemudian niat dah. Apa niatnya? Nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjah. Jadi kalau biha, kalau haji bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah itu kemudian menutup di bukit Arafah, di tenda Arafah sampai di tanggal 9 pada saat tergelincir matahari. Nah, mulai ibu ukum merupakan apa? Yang merupakan rukun haji yang dikenal al-hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Terus malamnya ya, mau diberangkatkan kemana? Ya ke Muzdalifah. Malam mabit Muzdalifah, syaratnya di atas jam 12 malam. Ya kalau baru jam 10, jam 11 Muzdalifah, kemudian mau diberangkatkan lagi langsung ke Mina tidak boleh. Ya sah. Jadi harus di atas jam 12 malam. Jam 12, jam 2 sambil ngambil batu berapa? 7 batu. Kemudian kita lanjut kemana? Yaitu ke Mina. Ngapain di Mina? Mau melontar jumrah Aqabah. Selesai melontar jumrah Aqabah, lalu kita halal ukur. Ya. Setelah tahallul berarti kita sudah melaksanakan tahallul. Tapi kita udah boleh menggunakan pakaian biasa. Nah selesai baru kita Mekah, kita ibadah plus sa'i. Selesai tawaf sa'i maka selesai haji kita, namanya kita udah tahallul tsani. Itulah yang disebut dengan haji tamattu. Sampai begini Bapak Saudara, orang pergi haji ditanya, Bapak waktu pergi haji, hajinya haji apa? Haji sama orang-orang dah. Nah begitu. Nah itu haji sama orang-orang sama bagaimana maksudnya? Apa haji ifrad, apa haji tamattu, apa haji kiron?
Ada yang bilang itu tuh haji prod katanya. Ya. Nah jadi mudah-mudahan ini kita bisa benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya sehingga haji kita menjadi haji yang mabrur. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan hal itu? Nah, tentunya harus dengan ilmu-ilmu yang kita sudah miliki sehingga nanti kita melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan ilmu yang kita sudah miliki. Bapak, Ibu, Saudara, yang namanya haji sekarang Masya Allah itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kenapa? Karena orang yang punya uang sekarang belum tentu bisa haji langsung sekarang. Kalau puroda, Pak, haji puroda itu nilai cukup besar. 300 apa ya? 300 juta. Duit semua juga ya? Iya, duit semua itu. Kalau duit cendol gimana kira-kira? Ya, 300 juta, bayangkan. Itu pun belum tentu pisahnya bisa keluar. Yang orang haji puroda dagdikduk. Ya, nih saya pisah belum. Sebab kadang-kadang keluarnya di akhir-akhir, nah, seperti itu. Tapi ya, Bapak Haji Muhibun, Ibu Haja Maria, ini termasuk salah satu ya tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini kesempatan emas sehingga kita harus buat program. Tuh, jadi di sana mau ngapain? Harus ada program. Kalau kita nggak punya program, repot Pak ntar. Di sana ya apalagi ada yang bilang ini kondisi panas agak cukup tinggi. Sekarang saja udah sekitar 40 derajat. Ini sekarang udah 40 derajat Bapak Ibu. Nanti saat-saat artinya haji itu diprediksikan sampai 50 derajat. Kita 35 aja kayaknya udah meringsang. Ya, di Indonesia 35 derajat saja. Apalagi 36, itu 35 derajat aja udah panas. Masya Allah. Itu meringsang kita. Tapi di sana sekarang udah sampai 40 derajat. Nah, nanti ya sampai 50 derajat. Artinya bagaimana? Insya Allah kalau memang kita berangkatnya tulus lillahi ta'ala, pasrahkan diri kita kepada Allah, nanti di sana aja kemudahan-kemudahan Allah. Makanya orang tua kita nggak begini, kita pengen berangkat haji yang paling penting tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Tazkiyatun nafsi, kita bersihkan nih hati kita dengan cara apa? Yaitu pertama, hubungan kita kepada Allah benar-benar ya kita perbaiki, istighfar, mohon ampun, bahkan bisa kita sholat taubat. Kita kalau udah sholat taubat, kita mohon ampun Allah, insya Allah nanti nggak ada masalah, insya Allah enak semuanya ya. Nah yang kedua, tazkiyatun nafsi lagi kaitan dengan apa? Minan nas, hubungan kita sesama manusia, lebih ke orang tua. Penting banget nih ya terhadap orang tua. Bisa ya yang masih punya orang tua, datengin orang tua, mohon doanya, mohon maafnya. Insya Allah kalau kita udah dapat doanya, restu orang tua, itu nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tua kita meninggal dunia bagaimana? Kita ziarah, kita ajak ngomong tuh sama seperti kita lagi hidup dah. Ya, kita kalau ngomong sama orang tua kita bagaimana? Ya begitu dah. Kita ziarah, kalau memang memungkinkan kita ziarah. Kalau enggak ya kita kirim Fatihah. Kalau kita ziarah, kita ngomong aja dah apa adanya. Ya, salam ya pertama, ya kemudian kita ngomong udah, ya bicara. Ya, kita ingin berangkat ya haji, mohon doa restunya sehingga mudah-mudahan dikasih kemudahan. Sebab apa? Ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Tuh ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murka daripada orang tua. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara, kalau tazkiyatun nafsinya sudah ya ini keberani, insya Allah
di sana udah enak aja, ya panas kita nikmati aja, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Kemudian apa? Kita punya program yang saya katakan, kita di Mekah mau ngapain nih? Bikin program umroh mau berapa kali? 1 kali, apa 2 kali, apa 5 kali, apa 7 kali, apa 10 kali. Dari sekarang kita ada program. Kadang-kadang terus terang bapak saudara, ada orang ya berangkat haji, ya ketika diajak nih kita bikin umroh, lu duluan dah. Ya. Besok diajak lagi, ayo sama-sama kita berangkat bikin umroh lagi ya, lu duluan dah. Ya. Begitu mulu, ternyata 30 hari dia adanya di kamar doang. Apalagi yang bilang begini, kita kan disuruh jaga kesehatan, ya. Jaga kondisi, nanti intinya adalah wukuf di padang Arafah. Benar-benar di kagak mana di kamar aja. Ya. Nah itu nanti banyak yang begitu, ya bapak ibu. Jangan, kita punya program, oh saya mau bikin selama 7 kali, gampang. Ya kita pergi ke Tan'im, ya kita pergi ke Ja'rona, itu kan deketan Ja'rona. Ya kalau kita punya program kali, ya mudah-mudahan insya Allah kasih kesehatan. Nah seperti itu. Yang penting banyakin minum air zam-zam. Sebab kata Nabi, ma'u zam-zam 5 syabalah. Jadi air zam-zam itu tergantung kita. Katanya kalau kita supaya dikasih sehat, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat. Itu makanya kadang-kadang ada jamaah, ya Allah, ini kaki saya pegel banget, ini pada kesemutan, kepala pusing, minum air zam-zam, siramin tuh, ya kakinya, ya siramin kepalanya, semua bisa minta diberikan kesehatan. Ternyata benar di sana, benar mustajab, sehat itu orang. Ya, pas pulang sakit lagi. Begitu di sana sehat. Ya, di sana sehat, yang kakinya tadinya pegel, kesemutan apa, karena banyakin minum air zam-zam, akhirnya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat dia. Umroh berapa kali? 7 kali. Ya, ada yang bikin umroh 10 kali. Yang ditanya, ente bikin umroh berapa? Alhamdulillah 1 kali. Kan sayang-sayang ya. Ya Allah, bikin minimal 7 kali, bagaimana? Itu 30 hari di kota Mekah, coba aja ya benar-benar ya diprogramkan seperti itu. Nah kalau bikin umrah apalagi ya banyakin i'tikaf di Masjidil Haram. Sekarang ada ustaz dari masjid jauh bener tuh. Kalau hati udah enak, hati udah ngerimain, nggak ada yang namanya jauh. Ini pas banget bagi kamar, kemudian tanya jaraknya berapa? 2 km. Buset, jauh bener. Itu jawabannya. Ya. Alhamdulillah 2 km. Tidak ke sana. Ya. 10 jam kita naik ya pesawat. Ya. Cengkareng kemana? Ke Jeddah itu 10 jam. 10 jam bisa sampai 2 km 1 km, seandainya lebih dari kilometer hotel kita, bismillah ya Allah saya ridho, mudah-mudahan tetap insya Allah dekat dengan Masjidil Haram. Enak tuh. Jadi kita tinggal buatkan untuk kira-kira kapan nih kita ke Masjidil Haram. Misalnya ya maghrib sama isya, subuh. Nah kalau nggak panas jauh, kita mungkin cari masjid yang dekat dari hotel kita. Siasat seperti itu. Jangan mau waktu ya 5-5-nya nggak pernah ke haram. Sayang kan ya, sayang. Sebab ibadah di Masjidil Haram itu nilainya 1 banding 100.000. Itu begitu hebatnya. 1 banding 100 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kali kita baca di sini pahalanya palingan al hasanah
asyri amsalih. Amal kebaikan itu hanya dibalas dengan 10 kebaikan, tapi di tanah haram Mekah, di Masjidil Haram itu satu amal kebaikan dibalas dengan 100.000. 10 kali di sini seperti 100.000. Sekarang saya tanya ibu, ada nggak yang baca 100.000 kali sekali duduk? Baca ilah Allah tadi Usman Muhammad tahlil ya, kalau udah ya 50 kali masih la ilaha illallah pasti yang dehem. Kalau 100 kali masih batuk semuanya. Nah, kenapa? Ya jangan lama-lama. Tuh, pengennya tuh tahlilnya 11 begitu, pengennya singkat. Nah, kesempatan makanya di sana. Ya, kita baca tahlil kali la ilaha illallah sama seperti 100.000. Kalau ibu berlima ya 1 real terkasih misalnya ada ya masjid di Masjidil Haram 1 real, apalagi lebih dari 1 real. Itu kalau real dikalikan 100.000 udah 100.000 real. 100.000 real 100.000 real kali 1.000 rupiah 400 juta ya, 400 juta. Ibu infak bersedekah 400 juta. Bisa 1 real, besok 1 real lagi, besok 1 real lagi, 400 juta 400. Ongkos tuh haji naik haji naik kan coba kalau orang turun masyarakat umat Islam orang berangkat berapa uangnya itu dibayar ya. Nah, istimewa kita tuh di haram berinfak itu bikin proses saya ini makin waktu kita udah sering kali yang sholat begini Masjid Haram tambah di sini 100.000 kodok banget ya, benar. Nah itu sholat kodok, sholat sunnah, nah program Quran. Kalau bisa ayo baca hatam Quran di Masjidil Haram 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz. Alhamdulillah kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz selama kita ada di Mekah di Masjidil Haram, berarti sama seperti kita sudah menghatamkan 100.000 kali. Berarti Masya Allah. Tapi begitu ada orang hitungan, saya di Mekah udah banyak banget ibadah, baca Quran udah banyak, baca ini udah banyak, pulang kagak mau sholat lagi ya, kata udah banyak banget sholat ya, jangan begitu ya. Jadi ini keistimewaan yang terjadi dalam melaksanakan ibadah haji. Nah untunglah makanya ayo kita nih yang belum melaksanakan ibadah haji, hanya kita hadir seperti ada rasa keinginan, rasa motivasi. Ya, dulu kata orang tua saya, kalau lu pengen pergi haji, kalau lu pengen pergi umroh, kalau ada yang bikin walimatus safar, ya dia ngundang, lu datang. Tuh begitu, datang aja udah. Ya, insya Allah kita sering datang, sono datang, sini datang, sono datang, sini datang. Ada orang umroh, ngundang walimatus safar umroh, datang. Orang haji, ngundang walimatus safar haji, kita datang.
Terus nanti ketika dia mau pulang kita jemput. Ya. Kalau kita nggak jemput di rumahnya kita datengin, kita minta doain. Ya, orang yang baru pulang haji itu masya Allah, ya doanya mustajab. Nah kita minta didoakan. Itu nanti biasanya kalau udah sering-sering seperti itu bakalan dipanggil. Ya. Insya Allah, udah begitu aja. Ya, jadi kita udah sering hadir di sini. Ya, kemudian acara semuanya kita cinta, kita senang. Nah, yang terakhir tinggal kita buat proposal sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih ya. Ya, setor dah. Ya, setor. Jangan kagak setor. Ya, ini kadang-kadang mobil beli, ya. Motor ganti lagi. Tiap tahun motor ganti. Tiap tahun motor ganti. Tapi ditanya, udah setor haji? Belum. Tapi pengen berangkat haji? Pengen. Itu kira-kira nggak berangkat ya udah. Terus kalau yang bagaimana Ustaz, bagaimana ya hitungan kalau saya setor sekarang 20 tahun 30 tahun lagi, usia saya sekarang 70 tahun, kalau 30 tahun lagi cepet umur saya ya, kira-kira saya berangkat enggak ya? Jangan ngelihat begitunya dah ya, yang penting bismillah, saya udah punya uang nih, tabung satu porsi ya, nanti dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya dia meninggal dunia, mudah-mudahan udah dicatat dia sebagai orang yang udah pergi haji. Ya, begitu. Sebab kalau kita mampu, Pak, Ibu, kita mampu nih berangkat haji, tapi kita nggak mau pergi haji, nanti ngeri. Ada hadis Nabi, fal yamut insya'ah yahudiyan au nasron. Auzubillah min dzalik. Pilih dah, kalau orang udah sanggup duitnya banyak, tapi dia setor haji, ya, itu silahkan. Kalau dia meninggal dunia bisa Yahudi, bisa Nasrani. Orang mati Yahudi gak enak, nauzubillah min dzalik. Mati Nasrani, nauzubillah min dzalik. Nah, kalau dia punya kemampuan, nah makanya disinilah ya ada kata-kata istitoah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, untuk itulah mudah-mudahan saya doakan ya, yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan dicatat nih sama malaikat ya, mudah-mudahan Allah akan berikan kemampuan bisa ke tanah suci Makkah. Mudah-mudahan sebelum kita ke tanah kusir, pergi ke tanah suci dulu. Kata kayak Rusdi begitu ya. Ya, jangan sampai kita ke tanah kusir belum ke tanah suci. Setuju nggak kira-kira? Ya, amin ya robbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu sudah cukup malam. Ya, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita laksanakan malam ini dengan nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak yang berdoa, semakin besar kemungkinan doa itu diijabah. Enggak tahu oleh siapa, apa yang dari sana ya, apa yang dari sana ya, apa yang dari sana. Kita enggak tahu amin siapa, dari mulutnya siapa. Yang jelas sudah ada 40 orang insya Allah di sini wali ya, mal wali murid ya. Nah, untuk itu mari kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan ya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wal 'afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.